Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kami. Dalam hidup yang Tuhan berikan, kami mau menyenangkan. Kiranya kebenaran ini juga yang boleh nyata ketika kami akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ibadah seperti ini kita kembali nikmati sebagai satu bagian yang Tuhan sendiri berikan supaya kita juga terus bertumbuh, makin mengenal Dia. Tema yang diberikan kepada kita adalah berlomba menyenangkan Tuhan. Dalam aspek apa saja seharusnya kita menyenangkan Tuhan? Saya ingin mengajak kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mulai dengan kutipan berikut tentang kekristenan. Di dalam satu kutipan yang sangat terkenal, dikatakan Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kalau saudara melihat apa yang ditawarkan di dalam kekristenan, maka fokus kekristenan bukan sekadar agama, bukan sekadar ajaran-ajaran, bukan sekadar ritual, tetapi kekristenan berbicara relasi dengan Allah, sehingga tema hari ini jadi menarik untuk kita pikirkan, karena itu dinikmati di dalam relasi. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak berlomba untuk melakukan ajaran tertentu. Bapak, Ibu, dan Saudara tidak berlomba untuk melakukan ritual tertentu, tetapi kita berlomba menyenangkan seorang pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri. Dan ini sangat jelas dalam kehidupan yang hari ini kita akan soroti dari teladan Rasul Paulus. Ada banyak ayat, tetapi saya akan coba memilih dua bagian untuk kita bisa memahami tema ini. Filipi pasal 3 ayat 10-14, dan nanti juga kita akan melihat beberapa ayat di dalam 1 Korintus dan juga 2 Korintus. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Saya sudah tuliskan di screen sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi dituliskan Paulus dari dalam penjara. Sebuah surat yang menyatakan begitu dalamnya perhatian Paulus kepada jemaat. Tetapi juga di dalam surat yang singkat, hanya 4 pasal ini, menjadi satu surat yang juga menunjukkan sharing hidupnya Paulus. Apa yang begitu penting bagi hidupnya. Dan ternyata, kalau kita sekarang bicara ini generasi GPS, saudara ya, posisi katanya sangat penting. Maka bagi Paulus juga betapa pentingnya dia melihat hidupnya. Apakah di dalam daging
Berarti itu di dalam dosa, di dalam kehidupan manusianya yang lama, ataukah kehidupan di dalam Kristus? Sehingga kita bisa melihat sharing Paulus. Kalau kita naik sedikit, tadi kita mulai baca ayat 10. Kalau Bapak Ibu naik Filipi 3 ayat 7, kita bisa melihat kesaksian sharing Paulus yang berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, ini menjadi bagian yang menarik yang Paulus sampaikan. Bahwa dulu di dalam hidupnya yang lama, maka fokus hidup Paulus adalah hidup yang percaya dengan apa yang dia lakukan. Apa yang sanggup dia lakukan untuk keselamatannya. Kita bisa melihat kegagalan utama Paulus adalah hidup yang percaya kepada kemampuan diri. Tetapi kalau kita melihat bahwa kekaitan dengan keselamatan, keselamatan berbicara tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita. Sehingga orang yang percaya bisa membanggakan akan karya Kristus, bukan karya dirinya sendiri. Dan itulah yang saya pikir Paulus sampaikan kepada jemaat melalui surat Filipi ini. Mari saudara kita perhatikan apa yang menjadi prioritas Paulus di dalam bagian ini. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat ayat yang ke-10 misalnya, kita menemukan di situ, yang ku kehendaki, kata Paulus. Ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, ini slide yang tadi terskip Bapak Ibu ya, semoga bisa dilihat sekarang. Bahwa Paulus melihat hidupnya dulu, tetapi kemudian dia juga bisa melihat bagaimana karya Allah bagi kehidupannya. Kegagalan utama dulunya adalah terlalu pede, percaya pada diri. Sementara keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Sehingga Paulus menuliskan dengan jelas apa yang menjadi hal-hal yang baru dalam hidupnya. Ini kerinduannya. Kalau dulu kerinduannya adalah dirinya, yang disenangkan adalah dirinya sendiri. Maka di dalam hidup yang baru, perhatikan kalimatnya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya adalah mata kuliah yang tidak akan pernah ada habisnya selama Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam dunia. Mata kuliah apa? Mengenal dia. Ini SKS-nya nggak pernah selesai. Jadi saya mencoba menghayati apa sih menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan saya maknai dari apa yang Paulus katakan. Yang dia kehendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa tujuan hidup Paulus sekarang bukan lagi untuk dirinya, tetapi untuk hidup mengenal Allah. Seluruh aspek hidupnya dia arahkan untuk mengenal Allah, termasuk pelayanannya. Paulus pun merindukan dirinya semakin mengenal Allah. Ini pengenalan yang seperti apa? Bagi Paulus ini pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi. Lebih daripada sekadar pengetahuan. Tetapi pengenalan yang dimulai di dalam iman, relasi kepada Kristus. Perhatikan bagaimana Paulus katakan tadi, persekutuan dalam kematian Kristus. Itu membuat Paulus bisa juga merasakan dan mengalami kebangkitan Kristus. Buat orang yang ingin menyenangkan Tuhan, saudara dan saya harus kenal siapa Tuhan. Dan pengenalan itu harus melibatkan pengalaman, bukan hanya pengetahuan. Oh, saya tahu Yesus lahir di Bethlehem, Yesus mati di Golgota. Saudara, kita tidak mengenal Tuhan demi cerdas cermat Alkitab ya. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan adalah sebuah pengenalan yang membuat kita juga mengalami pengenalan akan Tuhan. Pengenalan yang transformatif, yang mengubahkan. Perhatikan bagaimana Paulus menyatakan di dalam ayat yang ke-10 dan 11 tadi. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Supaya apa? Bapak Ibu kalau perhatikan, Paulus berkata supaya
aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi ada keserupaan dengan Kristus. Menjadi serupa dengan dia. Jadi pengenalannya transformatif, saudara. Jadi hidup yang baru, ambisinya baru. Orientasi hidupnya baru. Nilai-nilai hidupnya pun baru. Jadi saudara jangan mimpi menyenangkan Tuhan tanpa terlebih dahulu mengalami karya Kristus yang luar biasa. Itulah yang juga Paulus sampaikan. Dari awalnya dia yang percaya pada Yesus, believing in Christ, tetapi kemudian sekarang dia dipanggil masuk dalam sebuah hidup yang becoming like Christ. Jadi kalau secara sederhana, hidup yang menyenangkan Tuhan adalah hidup yang pertama-tama percaya pada Yesus, tapi kemudian bergerak maju menjadi serupa dengan Kristus. Becoming like Christ. Sebuah kehidupan yang punya komitmen untuk terus bertumbuh. Sebuah kehidupan yang benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh bagi kehidupan. Kristen yang sejati, menurut satu lagu dikatakan, Kristen yang sejati dipimpin firman Tuhan. Kadang-kadang kita pikir menyenangkan Tuhan hanya berkaitan dengan ritual tertentu. Wah, saya baru kasih persembahan, bangun gereja. Saya baru kasih persembahan, saya baru lakukan ini, lakukan itu. Wah, di rumah saya ada foto Yesus besar sekali. Oh, saudara, bukan itu satu-satunya tanda menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan adalah sebuah kehidupan yang semakin berakar di dalam firman. Sehingga tahu apa yang Tuhan mau. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan berarti menyenangi juga apa yang Tuhan senangi. Tuhan senang anak-anaknya bertumbuh. Tuhan senang anak-anaknya bersekutu. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya benar-benar mengalami Tuhan membangun hidup kita, mari alami juga. Kita bertumbuh di dalam komunitas. Menyatakan bahwa kita rindu boleh membangun diri di dalam komunitas satu dengan yang lain. Dan tentunya akan menjadi kehidupan yang beda dengan dunia. Ya, nggak lagi hidup seperti dunia. Di dalam pergaulan, kita tidak hidup dalam pergaulan yang mempermalukan Tuhan, tetapi mempermuliakan Tuhan. Di dalam pekerjaan, menyenangkan Tuhan juga berarti kita adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan kita demi kemuliaan Tuhan. Tidak hanya kerja waktu ada yang melihat. Tidak hanya do the best kalau mau ada penilaian. Tetapi benar-benar melayani. Secara khusus Bapak, Ibu, Saudara adalah civil servant. Pelayan-pelayan masyarakat. Apakah benar kita menyadari tugas tanggung jawab kita? Dalam relasi-relasi yang kita bangun. Relasi percintaan, ya. Apakah juga kekudusan hadir di situ? Menyenangkan Tuhan berbicara bukan hanya menikmati yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau, karena sudah beda. Tadinya old life, saya jadi senternya, but new life, aku ingin makin kenal Tuhan, aku ingin makin menyenangkan Dia dalam rumah tangga kita juga. Kita rindu bahwa kita menjadi rumah tangga yang menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang coba Paulus sharingkan kalau Bapak Ibu perhatikan di Filipi 3. Jadi kalau kita coba lihat, nah ini membaginya menarik ya. Paulus bilang, dulu aku manusia lama, fokusnya sama diri. Sekarang aku dalam Kristus, aku mau kenal Dia terus. But what will happen in the future? Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Ayat 12, 13, dan 14. Kalau ayat 7 bicara old life in the past. Ayat 10 dan 11 bicara present life in Christ. Maka ayat 12 sampai 14 bicara the future life. Ini bukan sesuatu yang berhenti. Pengenalan akan Tuhan bukanlah sebuah pencapaian. Oh, saya sudah kenal Tuhan. Berhenti, selesai. Tidak ya. Tetapi Paulus bahkan dia rasul, Bapak, Ibu, Saudara, tapi rendah hati sekali. Apa kalimatnya? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna.
Makanya saya makin menghayati yang namanya kehidupan rohani. Pertumbuhan rohani itu sebuah proses seumur hidup, bukan sekadar pencapaian. Jadi orang yang, satu kutipan yang saya ingat ya, apa sih artinya dewasa rohani? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar bahwa dia belum dewasa secara rohani. Dengan demikian dia terus merendahkan diri dan terus merindukan, I want to know Christ more and more. Nah, perhatikan lagi. Paulus katakan, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ayat 14. Dan berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Banyak penafsir bilang, apa sih hadiah yang diperoleh? Apakah kemudian orang Kristen berlomba-lomba supaya dapat pahala, gitu ya? Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, adalah sebuah panggilan untuk memenuhi apa yang Tuhan mau untuk setiap kita. Bapak Ibu masih ingat waktu Paulus bertobat, Tuhan langsung bukakan, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus diberikan panggilan Allah. Ketika dia bertobat, dia mengalami apa artinya hidup yang baru, dia tahu apa tujuan hidup yang baru, dan dia katakan, aku berlari-lari untuk memperoleh kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Dia sudah menerima panggilan itu dan dia melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus banyak menggunakan gambaran ya tentang lomba, khususnya lomba lari ya. Jadi memang kalau hari ini kita bicara berlomba untuk menyenangkan Tuhan, Paulus melihat hidupnya itu bukan sebagai sebuah kehidupan yang biasa saja, yang seadanya begitu ya. Tetapi Paulus melihat hidupnya sebagai sebuah perlombaan lari. Nah, saya tuliskan di sini, Rasul Paulus menggunakan istilah-istilah dalam dunia olahraga untuk menggambarkan perjalanan iman kita. Ia mengingatkan agar kita tidak terus menengok ke masa lalu. Aku tidak memandang terus ke belakang. Menyadari bahwa kita tidak sempurna. Dan mengingat bahwa yang paling penting adalah terus bergerak kepada tujuan. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yang telah diselamatkan, yang telah memahami bahwa Tuhan panggil kita untuk sebuah pekerjaan yang mulia. Saya pikir semua pekerjaan yang dilakukan di dalam Tuhan punya kemuliaannya. Termasuk apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam panggilan yang kita sadari. Kenapa saya ada di sini? Apa yang Tuhan mau ketika Tuhan berikan pekerjaan ini? Saya baru promosi nih ya. Kenapa Tuhan izinkan saya menjadi kepala di bidang ini? Tuhan sedang punya kerinduan untuk saudara. Untuk saudara bisa berlomba, berarti serius. Berarti benar-benar melihat ini sebagai kesempatan untuk menyenangkan Tuhan melalui apa yang Dia berikan kepada kita. Di 1 Korintus 9, Paulus menggunakan juga gambaran ini. 1 Korintus 9 dia katakan ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Waktu itu perlombaan lari, hadiahnya itu mahkota yang dari, kalau lihat di Olimpiade gitu ya, mahkotanya dari daun zaitun gitu ya, dari ini ya. Tetapi
Paulus katakan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, perhatikan, kalau demikian maka Paulus katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa yang Paulus sampaikan dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian? Paulus menggambarkan bahwa hidup baru adalah sebuah pertandingan yang harus dimenangkan orang Kristen. Paulus sendiri menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari. Dalam perlombaan semua berlomba, bertanding, tetapi hanya seorang yang keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya bukan saja perlombaan itu harus ditempuhnya sebaik mungkin, tapi juga Paulus katakan tadi, persiapan sebelumnya pun harus sangat matang. Jadi, mari kita lihat hidup kita, sesuai juga dengan tema hari ini. Ini temanya Paulus ya Bapak Ibu ya. Dia melihat hidup adalah sebuah perlombaan. Perlombaan yang fokusnya bukan apa yang aku mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa lihat setiap kesempatan di pekerjaan, di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja. Jadikan itu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan, bukan diri kita. Karena itu Paulus juga menyaksikan tadi ya, Paulus menguasai dirinya supaya tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, ini memang pergumulan tiada akhir Bapak Ibu ya. Kita itu selalu mau ikuti apa yang kita mau sebenarnya. Paulus tidak ingin hidupnya menjadi sia-sia. Karunia-Nya, panggilan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya tidak sampai sasaran. Tujuan Paulus ialah memperoleh mahkota abadi yang akan Tuhan karuniakan bagi yang setia dan menang. Bapak Ibu, memang ini sebuah penggambaran ya. Kadang-kadang kalau orang tanya, jadi kita mesti compete gitu ya, kita mesti lomba sama yang sesama Kristen, kita mesti sikut-sikutan. Nah, ini memang tidak demikian tentunya Paulus menggambarkannya. Gambaran ini sebenarnya memberikan kepada kita keseriusan menjalani hidup. Lihatlah hidup sebagai sebuah pertandingan. Dalam sebuah pertandingan maka kita akan berjuang untuk memenangkan pertandingan itu. Demikian kira-kira gambaran yang Paulus berikan. Sehingga kita tidak jadi berlomba-lomba antar Kristen. Ya, dia doanya 2 menit. Aku 7 menit. Biar lebih Kristen gitu ya. Dia kayaknya pagi-pagi menyembah Tuhan pakai angkat-angkat tangan. Aku kalau gitu angkat kaki juga gitu ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa dia harus compete atau berlomba melawan kerohanian orang lain. Tidak. Gambaran ini untuk diri sendiri. Bahwa Paulus mengatakan seserius itu aku melihat hidupku yang sudah ditebus oleh Kristus. Aku mau masuk dalam pertandingan itu. Dan hanya satu tujuannya. Aku ingin menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji juga. Ada mahkota abadi ya. Itu bagian yang Tuhan janjikan. Coba lihat lagi di 2 Korintus ya. Kadang-kadang waktu saya perhatikan ini ayat-ayatnya menarik sekali ya. 2 Korintus 5 ayat 9 Paulus berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bapak Ibu menarik dalam terjemahan yang lain atau bahasa aslinya, kalimatnya begini. Ini Alkitab berbahasa Inggris. So we make it our goal. Wah, itu lebih strong ya. We make it our goal to please Him. Saya pikir itu tema kita hari ini ya. Saya rindu to make it our goal to please Him. Whether we are at home in the body or away from it. Maksudnya di dalam seluruh kehidupan, tujuan kami adalah to please Him. Menyenangkan Dia. Dan ini bukan cuma basa-basi ya. Paling tidak, Paulus bukan NATO, no action talk only.
Waktu kita pikir gila ya dalam suratnya di sini, ayo bertanding, jadikan menyenangkan Tuhan tujuan utama hidupmu. Tapi kita juga melihat di akhir hidupnya, di surat terakhir yang Paulus tulis, surat 2 Timotius pasal 4, Paulus menyaksikan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan lihat keyakinan sang rasul. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Mungkin di dunia dia diperlakukan tidak adil. Tapi Tuhan tuh hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan cuma buat saya gitu ya, Paulus bilang ya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Di akhir hidupnya, sang rasul bisa evaluasi hidupnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, Paulus tidak hanya bilang, ayo memuliakan Tuhan, ayo hidup jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Tetapi Paulus telah menjalani hidup seperti itu. Dan karena itu, dia bisa berkata, aku telah mengakhiri. Aku telah mencapai garis akhir. Sekarang Tuhan menyambut aku. Memang ini bukan kekuatan Paulus sendiri. Menjalani hidup yang mau menyenangkan Tuhan, saudara dan saya harus ditopang oleh kekuatan Tuhan. Karena itu saya tutup dengan slide ini. Hanya anugerah Allah yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis akhir kehidupan sebagai para pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya, maukah kita berserah kepada Tuhan? Maukah kita benar-benar menjadikan Dia yang utama? Dan melihat seluruh hidup kita arahkan kepada Tuhan untuk makin mengenal Dia dan memuliakan Tuhan. Jadikan seluruh kesempatan, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, bukan semata-mata untuk saya, untuk aku, dan aku. Tetapi semuanya saya tujukan untuk menyenangkan Tuhan. Tinggalkan hidup yang self-centered dan bangun hidup yang God-centered. Karena itulah perlombaan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami diingatkan hari ini melalui firman-Mu dan teladan Rasul Paulus yang bukan hanya memulai pertandingan, tetapi bahkan mengakhirinya di dalam anugerah Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu untuk terus bisa fokus kepadamu. Ampuni kami yang mungkin sedang fokus mati-matian untuk diri kami dan melupakan panggilan Tuhan bagi kami. Kiranya firman-Mu kembali mengarahkan kami masuk dalam perlombaan untuk menyenangkan Tuhan. Karena di akhir dari semuanya ini, hanya Engkaulah Allah yang seharusnya kami muliakan. Berkati Bapak Ibu sekalian dalam kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, supaya ini boleh bukan hanya menjadi tema-tema ketika kami ibadah, tetapi keseharian hidup kami menyatakan hal itu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar, mampukan kami jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.